Orang yang makan oatmeal dingin setiap hari bisa menyelamatkan kota New York dari kebangkrutan. Halo guys, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang seseorang yang banyak banget duitnya. Dia itu kaya yang beneran kaya. Kalau dihitung ke nilai sekarang, uang dia itu sekitar puluhan triliunan kali ya. Iya, dia triliuner. Tapi yang bikin gue bingung dan gak habis pikir, dia rela makan oatmeal dingin tiap hari. Karena dia gak mau bayar biaya manasin makanannya. Terus tiap hari selama bertahun-tahun dia selalu pakai baju yang sama. Sampai lusuh dan compang-camping. Dan yang lebih parahnya lagi ketika kaki anaknya cedera. Dia milih buang-buang waktu buat muter-muter nyari dokter yang gratis. Sampai akhirnya kaki anaknya harus diamputasi karena infeksi. Dia namanya Hetty Green, wanita terkaya di dunia pada zamannya dan dijuluki The Witch of Wall Street, dan mungkin juga salah satu orang paling pelit yang pernah ada di dunia. Jadi gini ceritanya. Hetty lahir pada tahun 1834 di New Bedford, Massachusetts, Amerika. Dan keluarganya itu udah kaya dari sononya. Bapak dia itu pengusaha minyak paus yang waktu itu tuh merupakan industri yang sangat menggiurkan. Jadi Hetty itu udah tumbuh di lingkungan yang penuh duit. Tapi yang bikin dia itu beda dari anak-anak orang kaya yang lain di zaman itu, dia itu udah belajar baca laporan keuangan sejak kecil. Emang beneran belajar, jadi kakeknya itu kan rabun. Jadi si Hetty kecil inilah yang bacain semua dokumen bisnisnya buat si kakeknya. Bayangin lo masih anak SD tapi udah paham neraca keuangan dan investasi. Sementara mungkin kita aja masih main tanah. Nah, selain itu, bapak dan pamannya ini juga nggak punya anak laki-laki. Jadi, semua pengetahuan soal bisnis itu turun ke Hetty. Sehingga dia tumbuh dengan mindset, uang itu serius, jangan dibuang-buang, dan selalu pikirkan jangka panjang. Waktu bapaknya meninggal tahun 1865, Hetty warisi sekitar 7,5 juta dolar. Selain itu, dia juga dapat warisan dari tantenya. Tapi, kalau warisan dari tantenya ini, dia tuh sempat bersengketa gitu loh soal warisan itu selama bertahun-tahun. Katanya surat wasiat tantenya ini dipalsukan dan dia nggak dapat bagian yang seharusnya. Kasus ini sampai ke pengadilan dan bikin heboh. Oke lanjut, Hetty Green itu bukan cuma orang kaya yang beruntung. Dia itu beneran punya otak investasi yang luar biasa. Di era yang sama, Wall Street itu kebanyakan didominasi pria semua. Dan Hetty, seorang perempuan, dia masuk dan main sendiri di sana. Salah satu cerita yang terkenal pada saat itu waktu Panic of 1907 terjadi krisis finansial gede di Amerika Serikat. Banyak bank yang nyaris kolaps, termasuk kota New York. Kota New York sendiri hampir bangkrut. Terus siapa yang datang buat nyelamatin? Hetty Green. Dia pinjamin jutaan dolar buat bantu stabilin situasi. Orang yang makan oatmeal dingin setiap hari bisa menyelamatkan kota New York dari kebangkrutan. Terus di puncak kekayaannya, Hetty punya sekitar 100 sampai 200 juta dolar. Kalau dihitung dinilai sekarang itu bisa setara 3 sampai 5 miliar dolar atau lebih. Dan dia dikasih julukan The Witch of Wall Street. Bukan karena dia jahat, tapi karena cara mainnya yang misterius, ditakuti, dan gak ada yang bisa beneran ngerti gimana dia mikir. Oke, ini bagian yang paling gue suka. Karena seseorang dengan uang sebanyak itu, tapi hidup dengan cara yang... Yaudah, gue ceritain satu-satu ya. Yang pertama, baju yang itu-itu aja. Katanya nih, Hetty itu cuma punya satu baju. Baju hitam yang sama. Dipakai tiap hari dan bertahun-tahun. Dia baru ganti kalau bajunya itu udah beneran gak bisa dipakai lagi. Alias udah compang-camping. Dan bahkan waktu dia beli baju baru, dia beli dengan harga yang paling murah. Tapi dia ini kan udah triliuner ya. Gue nggak judge sih, mungkin ini ya kalau dia emang suka sama warna hitam karena nggak mau ribet mungkin ya. Minimal banget deh. Dia harusnya punya selusin kayak, ya nggak apa-apa deh modelnya sama juga. Tapi entah juga sih, ini info yang gue tahu sih begitu. Yang kedua, makan oatmeal dingin.
Tiap pagi, Hetty ini makan oatmeal. Sebenarnya sih nggak aneh, tapi dia ini makan oatmealnya tuh dingin karena katanya dia nggak mau bayar biaya memanaskan makanan. Jadi di kantornya itu kan ada kompor atau pemanas, tapi dia ini nggak mau ngeluarin uang ekstra buat itu. Jadi dia makan oatmeal dingin setiap hari dengan uang miliaran dolar di rekening. Yang ketiga, dia pindah-pindah tempat tinggal buat hindarin pajak. Hetty nggak punya rumah tetap, atau lebih tepatnya dia milih buat nggak punya rumah tetap. Karena kalau punya properti, dia bisa kena pajak properti. Jadi akhirnya dia milih buat pindah-pindah dari apartemen murah ke apartemen murah lainnya. Kadang dia tinggal di kamar sewaan kecil di daerah yang nggak fancy sama sekali. Bahkan ada masa-masa di mana dia itu tidur di kantornya sendiri di Wall Street biar hemat. Bos Wall Street tidur di kantor buat hemat uang sewa. Terus yang keempat nih, ini sih gue yang gak habis pikir. Menyamar jadi orang miskin buat dapat berobat gratis. Jadi waktu Hetty sakit atau butuh perawatan medis, dia itu nggak pergi ke dokter biasa yang harus bayar. Jadi gini, dia itu pergi ke klinik amal, klinik yang khusus buat orang-orang yang nggak mampu. Dan di situ dia menyamar pakai baju seadanya. Ya walaupun emang sih sehari-hari dia juga udah gitu. Terus dia pura-pura jadi orang miskin biar dapat layanan medis gratis. Perempuan ini punya ratusan juta dolar, tapi dia antri di klinik amal buat dapat obat gratis. Tapi ini sebenarnya yang paling menyakitkan dan sedih banget sih menurut gua. Jadi gini, Hetty itu kan punya dua anak. Mereka bernama Ned dan Sylvia. Ned ini adalah anaknya yang laki-laki. Suatu hari, waktu masih kecil, dia jatuh dan lututnya itu cedera. Sekarang nih, kalau misalnya kita punya anak dan cedera, pasti kita langsung bawa dia ke dokter kan. Dan Hetty, sebenarnya tuh dia juga ke dokter, tapi dia pergi nyari dokter yang gratis. Sebenarnya tuh nggak masalah sih gratis juga, tapi masalahnya dia kan triliuner ya. Akibatnya dia bawa Ned keliling ke berbagai tempat, dia nungguin dan coba negosiasi buat dapat perawatan tanpa bayar. Sehingga waktu terus berlalu sampai lutut Ned ini nggak ditangani dengan benar dan cepat. Yang akhirnya cedera itu berkembang jadi infeksi, dan infeksi parah dan sangat parah. Yang pada akhirnya kaki Ned harus diamputasi. Tapi di sini gue nggak mau judge terlalu keras karena gue nggak tahu persis semua detail ceritanya. Mungkin Hetty pikir nggak separah itu atau mungkin ada faktor lain. Tapi tetap aja ini tuh berat. Dan banyak sejarawan yang notice kejadian ini sebagai salah satu konsekuensi paling tragis dari sifat pelitnya Hetty. Ironisnya, Ned sendiri tumbuh jadi orang yang luar biasa baik hati dan dermawan. Dia nggak punya dendam sama sekali ke ibunya. Bahkan mereka tetap dekat sampai akhir hayat Hetty. Tapi Ned sendiri, dia pernah bilang sesuatu yang kurang lebih intinya tuh nggak ngerti kenapa ibunya itu hidup kayak gitu. Padahal juga nggak perlu. Kenapa sih dia tuh bisa seperti ini? Sebenarnya ini tuh pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa Hetty bisa seperti itu? Ada beberapa teori yang para sejarawan dan psikologi kemukakan. Yang pertama, trauma masa kecil. Hetty tumbuh besar melihat uang sebagai sesuatu yang bisa hilang kapan aja. Lingkungan bisnisnya penuh ketidakpastian. Krisis finansial waktu itu sering banget terjadi. Mungkin itu dia punya ketakutan yang sangat dalam soal kehilangan segalanya. Yang kedua, konteks zaman. Di era itu, perempuan hampir nggak punya hak hukum atas aset mereka sendiri. Kalau Hetty nikah, secara hukum suaminya bisa kontrolin hartanya. Dia nikah sama Edward Green pada 1867. Tapi mereka pisah-pisah harta secara hukumnya. Dan bahkan pada akhirnya mereka memang berpisah. Yang ketiga, itu emang cara main dia. Buat Hetty, hidup hemat ekstrim itu bukan penderitaan, itu adalah strategi. Dia memilih cara hidup itu secara sadar, karena buat dia uang itu bukan untuk dinikmati, tapi untuk dikelola dan diakumulasikan. Setelah itu, Hetty Green meninggal dunia pada 3 Juli 1916 di usia yang ke-81 tahun. Dan cara dia meninggal, ini juga ikonik banget dalam cara yang tragis. Konon, dia kena stroke yang dipicu oleh argumen sengit. Soal apa? Soal susu.
Lebih tepatnya susu skim versus susu full cream. Jadi Hetty ini pengen beli susu skim yang lebih murah. Terus ada orang yang diajak ngobrol dan gak setuju. Akhirnya entahlah mereka berantem, Hetty marah besar dan stroke. Salah satu orang terkaya di dunia mungkin meninggal karena kepanasan debat soal harga susu. Hartanya waktu itu sekitar 100-200 juta dolar dan diwariskan ke kedua anaknya, yaitu Ned dan Sylvia. Dan mereka langsung hidup mewah. Ned beli kapal pesiar, tinggal di hotel bintang 5, jalan-jalan keliling dunia, sementara Sylvia sumbangkan uang besar-besaran ke berbagai lembaga amal. Semua uang yang Hetty kumpulkan dengan susah payah dan pengorbanan habis dalam satu generasi. Dan cerita kisahnya Hetty Green ini buat gue di sini banyak banget pelajaran. Ada beberapa hal yang bikin gue itu berpikir. Pertama, jago ngumpulin uang itu suatu skill, dan bisa menikmati hidup itu juga skill yang sama pentingnya. Yang kedua, ketakutan soal uang bisa bikin orang ngambil keputusan yang bahaya, kayak kasusnya tadi. Itu bukan cuma soal pelit, itu trauma yang manifestinya merugikan orang-orang yang paling dicintai. Dan ketiga, uang yang lo kumpulkan bisa habis di tangan orang lain dalam sekejap. So, worth it nggak hidup kayak Hetty? Tapi kalau punya duit sebanyak Hetty ya jelas worth it, gue juga mau. Oke, segitu dulu cerita tentang Hetty Green, The Witch of Wall Street. Menurut lo gimana? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, cerita, tokoh-tokoh sejarah yang unik, absurd, dan bikin mikir, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!